siang semuanya, perkenalkan saya Farisa Nur Hazimah, mahasiswa semester 6 dari Pendidikan Luar Biasa Universitas Islam Nusantara. Yang terhormat Bapak dosen mata kuliah habilitasi dan rehabilitasi anak tunagrahita Bapak Henry Abdul Kohar MPD. Baik, selanjutnya saya di sini akan membedah atau akan mengupas mengenai analisis strategis pada paradigma pendidikan dan pengembangan life skill untuk kemandirian optimal di masyarakat bagi anak tunagrahita. Nah, hari ini kita akan membahas secara mendalam bagaimana cara kita membangun kemampuan anak tunagrahita dari titik nol. Nah, untuk bagian yang pertama yaitu landasan teoretis dan paradigma. Ini tuh fokus kepada memahami perbedaan antara konsep dan pergeseran cara pandang masyarakat terhadap disabilitas intelektual. Nah, pertama kita pahami dulu pengertian antara habilitasi dan rehabilitasi itu apa. Nah, jadi untuk habilitasi ini lebih kepada membangun ataupun membantu anak untuk memperoleh keterampilan baru yang belum pernah mereka miliki karena hambatan perkembangan sejak dini gitu. Ini sangat penting tentu saja karena anak tunagrahita ini beda dengan anak normal pada umumnya. Kali ini titik fokusnya itu dimulai dari fase perkembangan awal. Nah, jadi kalau misalnya anak normal itu sudah tahu, sudah mampu untuk melakukan hal-hal sederhana dan adanya sikap adaptif ataupun ada inisiatif gitu, ataupun melihat orang lain, orang-orang kakaknya, ibunya atau siapapun. Nah, kalau anak pada umumnya kan mereka bisa nih melihat terus mengikuti gitu apa yang mereka lakukan. Tetapi beda halnya dengan anak tunagrahita, mereka ini tidak memiliki kemampuan itu karena terhambatnya tingkat kognitifnya. Untuk contohnya sendiri, kalau untuk anak tunagrahita, kadang untuk makan itu mereka belum bisa. Jadi kita itu sebagai calon pendidik wajib gitu bertanya kepada orang tuanya itu apakah anak ini sudah bisa makan sendiri, mandi sendiri, ke toilet sendiri, memakai sepatu sendiri, memakai seragam sendiri. Nah, hal sederhana itu pun harus diajarkan. Nah, di mana? Di sini. Jadi apa yang mereka belum miliki dan mereka belum pahami, jadi tempatnya itu di sini, di habilitasi ini. Anak ini, untuk contoh, di sini ada melatih anak tunagrahita memegang sendok untuk pertama kalinya sebagai bagian dari pengembangan diri mereka gitu. Untuk selanjutnya ada rehabilitasi. Kalau pengertian dari rehabilitasi ini lebih kepada memulihkan atau mengembalikan fungsi yang hilang atau menurun akibat trauma ataupun sakit. Jadi kalau ini dimulainya itu setelah terjadi kehilangan kemampuan anak. Untuk contohnya itu misalnya ada seorang tunagrahita yang mengalami kecelakaan, lalu untuk si kaki merekanya itu lumpuh. Nah, untuk masa terapi berjalannya itu agar bisa menjadi lebih lancar seperti semula, itu yang disebut dengan rehabilitasinya, itu memulihkannya itu di saat setelah kejadian gitu, setelah terjadi. Kalau ini mah emang mereka sangat tidak memiliki kemampuan dari nol, jadi mereka tuh tidak tahu gitu sama sekali.
Kalau rehabilitasi ini lebih kepada mengembalikan fungsinya yang sudah ada sebelumnya lalu hilang gitu. Nah, kenapa di sini disebutkan dominasi habilitasi kepada anak tunagrahita? Kenapa sih lebih dominan habilitasi dibandingkan rehabilitasi? Karena kebanyakan anak tunagrahita dikarenakan hambatan intelektualnya memiliki kekurangan, jadi habilitasi ini lebih dominan, harus lebih banyak diajarkan kepada anak-anak tunagrahita gitu. Karena di sini juga disebutkan anak tunagrahita memiliki hambatan perkembangan intelektual sejak masa konsepsi ataupun sejak dini gitu. Jadi makanya hal-hal dasar yang belum pernah mereka lakukan harus diajarkan dan harus dikenalkan gitu. Dan itu bersifat developmental. Jadi kalau hambatan ini tuh bersifat bawaan, bukan kehilangan fungsi yang ada gitu, bukan rehabilitasi tadi gitu. Lalu ini tuh kenapa dominan? Karena untuk laju belajar. Nah, jadi anak-anak tunagrahita itu sangat membutuhkan bimbingan yang sangat intensif, konsisten untuk mencapai setiap fase perkembangannya. Jadi harus lebih rutin, lebih sering gitu mengajarkan dan membimbing anak-anak tunagrahita itu. Selanjutnya ada adaptasi. Nah, jadi fokusnya itu untuk menciptakan kemampuan adaptif agar anak berfungsi secara sosial. Nah, jadi diperkenalkan gitu misalnya cepat berbaur dengan lingkungan sekitar. Kalau misalkan anak tunagrahita itu tidak bisa seperti kita yang normal pada umumnya. Jadi harus diajarkan secara pelan-pelan dan secara secara intensif gitu. Nah, selanjutnya ini ada kognitif dan adaptif. Kalau untuk fungsi kognitifnya itu keterbatasan dalam abstraksi, generalisasi, dan pemecahan masalah yang kompleks. Lalu ada perilaku adaptif, kesulitan dalam keterampilan sosial, lalu keterampilan praktis ataupun pengembangan diri, bina diri tadi, dan konseptual secara sehari-hari. Nah, mengapa habilitasi terhadap tunagrahita sangat menantang? Karena adanya perilaku adaptif ini. Mereka itu mengalami sulit memahami norma ataupun aturan dan menjaga diri, lalu berkomunikasi secara fungsional. Nah, strategi yang saya terapkan di lapangan. Lalu terakhir ada implikasi program. Nah, ini tuh kurikulum harus fungsional, konkret, dan berbasis pengulangan untuk menjembatani kognisi. Nah, untuk pengimplementasiannya gitu. Kurikulum harus disusun secara fungsional, lalu secara konkret nyata ada real gitu sih. Kalau misalnya kita belajar makan, tidak bisa seperti anak-anak normal yang anak-anak bisa langsung bayangkan, oh iya ini sendok, ada piring di meja, ada sendok, ada piring, ada gelas gitu. Terus kita harus kalau makan harus duduk, pegang ininya gimana gitu. Tidak bisa. Jadi anak-anak tuh harus kita ajarkan dengan secara konkret dan pengulangan. Jadi harus terus diulang gitu. Nah, untuk di sini ada evolusi ataupun perkembangan gitu ya, perkembangan istilah dari
R ke ID, ataupun mental retardation ke intellectual disability. Nah, kalau dulu itu cara pandang masyarakat terhadap anak tunagrahita ini, mereka itu memandang negatif, stigma negatif, lalu dipandang sebagai cacat mental permanen. Tetapi untuk sekarang itu tidak, kita ini udah lebih berkembang gitu. Jadi si istilahnya dibedakan, lalu kita tuh mengubah cara pandang masyarakat itu lebih kepada penekanan bahwa keterbatasan fungsi dan hanya keterbatasan fungsi dan martabat individu saja gitu. Nah, untuk fokus layanannya itu, kalau dulu ini labeling klinis dan penempatan yang kaku. Jadi kalau untuk sekarang itu identifikasi level dukungan atau intensif dan terbatas. Nah, gimana dampak sosial di masyarakat luasnya itu? Kalau waktu dulu individu anak tunagrahita itu disebut beban medis, kalau sekarang intellectual disability ini dipandang sebagai subjek yang berhak atas dukungan, karena pemerintah sendiri pun sudah menyebutkan di dalam undang-undangnya, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, menyebutkan bahwa hak hidup, bebas stigma, pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan aksesibilitas. Nah, jadi negara pun menghormati kepada mereka semua disabilitas, bukan hanya disabilitas intelektual saja, untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi segala hak-hak kebutuhan mereka, untuk menjamin dengan setara dengan kita gitu, untuk hak-haknya. Nah, di sini ada model medis dan model sosial ataupun ekologis. Untuk model medis, disabilitas merupakan masalah internal individu yang harus disembuhkan. Nah, jadi banyak orang-orang yang bahkan orang tua sendiri yang datang ke sekolah itu dan berharap anak-anaknya itu disembuhkan gitu. Bu, bisa gak ya kalau anak saya nanti sembuh lalu pindah ke SD gitu. Kita sebagai guru, jadi sebenarnya anak tunagrahita itu bukan penyakit sebenarnya, karena memang bukan untuk disembuhkan, tapi lebih kepada fokus kepada pengembangan diri mereka gitu. Jadi memperbaiki atau memulihkan kekurangan yang tidak normal ataupun yang mereka belum pahami dan ngerti gitu. Nah, untuk model sosial ataupun ekologisnya, disabilitas adalah interaksi individu dengan hambatan lingkungan. Jadi mereka tuh memandang kalau misalnya bersama dengan anak-anak disabilitas itu merupakan hambatan gitu, ataupun lebih ke hambatan untuk lingkungan di masyarakat gitu. Padahal ini tuh fokus pada modifikasi lingkungan dan pemberian dukungan gitu. Karena anak-anak pun perlu untuk bersosial dengan anak-anak yang lainnya gitu. Tidak hanya mereka
disekolahkan di SLB, di sekolah inklusif gitu, untuk menyadarkan mereka tuh tidak sendiri gitu, mereka tuh mempunyai teman gitu. Kalaupun memang di sekolah SD tidak diterima, di sekolah reguler tidak ada yang memberikan ruang kepada mereka, nah justru kita tuh hari ini harus lebih aware gitu terhadap anak-anak disabilitas dan memberikan ruang bagi mereka untuk bersosial dan berinteraksi dengan teman-teman sebayanya gitu. Nah, perubahan paradigma atau perubahan pandangan ini jadi menggeser dari layanan memperbaiki anak menjadi memberdayakan ekosistem. Untuk bagian B-nya, saya akan menjelaskan keterampilan hidup ataupun life skill. Nah, jadi prioritas utama dalam menyiapkan kemandirian dan partisipasi sosial bagi anak tunagrahita. Nah, untuk life skill ini tuh merupakan akademik yang murni. Dibandingkan mereka diajarkan rumus matematika yang memusingkan, lalu diajarkan hal-hal teoritis lainnya gitu yang bersifat abstrak bagi anak-anak tunagrahita. Di sini tuh kita harus lebih fokus kepada kemandiriannya. Jadi 100% itu anak-anak tunagrahita itu lebih fokus kepada kemandirian anak dibandingkan dengan kognitifnya. Kalaupun memang itu penting, kita tetap mengajarkan kognitif, tapi lebih dominan kepada kemandiriannya. Untuk anak tunagrahita ini membutuhkan keterampilan fungsional untuk bertahan hidup. Nah, ini tuh merupakan akademik murni, jadi seringkali terlalu abstrak dan tidak aplikatif. Nah, kenapa sih kemandirian ini tuh penting gitu bagi anak tunagrahita? Pembelajaran kemandirian ini tuh karena kalau misalnya anak normal, mereka itu kalaupun tidak diajarkan kemandirian, mereka itu bisa berperilaku adaptif atau menyesuaikan langsung gitu. Kalau misalnya anak tunagrahita tidak bisa, mereka tuh harus diajarkan. Kalau misalkan kita mau sedang kita ajarkan. Nah, contohnya itu, contoh konkretnya, anak-anak tuh harus mampu menghitung uang kembalian belanja. Nah, itu lebih krusial ya, lebih penting daripada menghafal rumus matematika yang rumit yang telah saya sampaikan tadi. Jadi, anak-anak tuh lebih baik diajarkan hal-hal yang secara nyata dan secara kehidupan itu sering dilakukan gitu. Nah, untuk pengajarannya itu juga si uangnya harus real gitu. Untuk uangnya untuk yang di pembelanjaannya itu harus ada contoh kita beli apanya, harus ada disiapkan. Terus kita uangnya berapa. Nah, nanti si anak-anak tuh bisa mendapatkan gambaran secara langsung, secara real time gitu. Beda halnya dengan anak normal gitu pada umumnya. Mereka tuh bisa tanpa adanya objek, mereka bisa membayangkan, oh iya, kalau misalkan beli ini uangnya segini,
kembaliannya berarti segini gitu kan. Kalau misalkan anak tunagrahita tidak bisa, mereka tuh harus ada, diajarkannya itu harus ada benda asli, uangnya, belanjaannya, yang jaganya gitu. Nah, untuk pengajarannya, kita sebagai guru anak berkebutuhan khusus, jadi karena dengan keterbatasan dan hambatan yang mereka miliki, anak tunagrahita itu memerlukan task analisis namanya, yaitu langkah-langkah pelatihan itu untuk melatih keterampilan anak dengan menguraikan secara sederhana sampai setiap step by stepnya itu dijelaskan secara rinci gitu. Nah, untuk contohnya kita mencuci tangan. Kalau misalnya anak pada umumnya, ayo anak-anak, kita akan belajar mencuci tangan. Langsung aja lihat ya, atau kalau untuk anak tunagrahita, yang pertama itu identifikasi dulu. Jadi kita tuh harus memecahkan tugas ataupun langkah-langkahnya itu secara detail dan secara sedikit demi sedikit gitu. Apa aja, misalnya mencuci tangan. Yang pertama, kita buka dulu kerannya, lalu basahi tangannya, tutup lagi, menutup kerannya. Yang ketiga, menutup keran. Yang keempat, ambil sabun. Yang kelima, gosok sabun. Yang keenam, simpan sabun. Yang ketujuh, buka keran. Yang kedelapan, basuh pakai air. Yang kesembilan, cuci sampai bersih, sampai tidak ada busanya. Yang ke-10, tutup keran gitu. Padahal kalau secara umum gitu, tidak harus sedetail itu, tapi bagi anak tunagrahita itu sangat penting diajarkan step by stepnya itu. Nah, setelah kita mengurutkan atau memecah tadi yang sudah saya sebutkan langkah-langkahnya, lalu ada setelah itu modeling. Jadi guru dulu nih yang harus mendemonstrasikan atau melakukan setiap langkah-langkahnya itu seperti apa, dan si anak memerhatikan. Nah, setelah demonstrasi tadi adanya prompting ataupun di sini tuh praktek ya. Nah, dalam prakteknya memberikan bantuan kepada anak secara fisik maupun verbal gitu saat anak mau mencoba. Nah, nanti kalau misalnya si anak udah tahu dan konsisten dilakukannya, setelah secara bertahap tadi dan sering dilakukan, lalu adanya fading gitu. Kalau ini tuh mengurangi bantuan secara bertahap hingga anak mandiri. Nah, kalau misalkan dari awal saat buka keran harus dibantu gitu, ataupun si langkah-langkahnya sama gurunya dituntun, dibimbing gitu. Ayo buka, tutup kerannya, ayo basuh tangannya. Kalau misalkan dari awal masih dibantu secara verbal ataupun fisik, nah, kalaupun anak udah paham nih, udah ngerti, oh ternyata gini, terus nanti dikurangi secara bertahap, dikurangi si bantuan fisik dan si bantuan secara verbal yang kita instruksikan itu. Nah, sampai pada akhirnya anak tuh mandiri, bisa untuk
mencuci tangan secara mandiri. Nah, strategi guru pendidikan luar biasa untuk kemandirian. Nah, untuk ini tuh simulasi kontekstual, yaitu menciptakan minimarket ataupun rumah di kelas untuk latihan harian. Nah, jadi bukan hanya sekali, 2 kali, tapi harus secara rutin. Bagaimana? Nah, nanti kita tuh di kelas menciptakan bahwa itu tuh seperti halnya di rumah gitu. Nah, meskipun emang suasananya suasana kelas, tapi kita mengadakan hal-hal ataupun barang yang ada di rumah gitu, atau lingkungannya itu seperti lingkungan untuk latihan belajar anak gitu. Nah, selain itu ada juga kolaborasi dengan orang tua. Jadi bukan hanya kita tuh harus memastikan bukan hanya kita sebagai guru yang melatih di sekolah secara konsisten, tetapi di rumahnya ternyata abai ataupun tidak dikerjakan gitu. Itu pun sangat penting. Jadi kita tuh perlu juga kolaborasi dengan orang tua bahwa mereka tuh diajarkan ini. Nah, nanti kalau saat di rumah mereka pun harus melakukan hal yang sama yang saya ajarkan di sekolah supaya untuk meningkatkan perkembangan kognisi anaknya itu. Nah, terakhir strateginya itu generalisasi, jadi melakukan praktik langsung secara di masyarakat. Untuk contohnya, kalau misalkan kita di sekolah atau di kelas tuh ada minimarket gitu, minimarket sederhana yang kita ciptakan gitu, ataupun ada kantin sekolah gitu. Nah, nanti kita tuh praktek secara langsung di masyarakat luas gitu. Misalnya kita bawa anak ke supermarket ataupun bawa anak ke pasar. Jadi itu teh belajar untuk secara langsung dan beradaptasi dengan lingkungan masyarakatnya supaya meningkatkan kepercayaan diri anak. Nah, itu yang telah saya paparkan. Terima kasih. Saya ingin mengutip sebuah kalimat. Setiap anak bisa belajar, hanya saja tidak pada hari yang sama atau dengan cara yang sama. Tugas kita bukan membuat mereka menjadi jenius, tapi membuat mereka menjadi manusia yang mandiri dan bermartabat. Setiap anak adalah unik dan dukungan yang tepat adalah kunci kemandirian bagi mereka. Saya Farisa, semangat untuk kita semua sebagai calon pendidik luar biasa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.